Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Disco. Di Disco ini terdiri dari 3 fitur, yaitu Map View, Statistic View, dan Case View. Untuk yang Map View akan dijelaskan oleh Zaskia, dan Statistic View akan dijelaskan oleh Lucia, dan untuk yang terakhir, Case View akan dijelaskan oleh saya. Untuk presentasi mengenai Map View, silakan untuk Mbak Zaskia. Perkenalkan, saya Zaskia Wahyu Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Map View. Dalam Map View terdapat kanvas berisi map proses yang memvisualisasikan aliran sebenarnya dari proses berdasarkan data log yang telah diimport. Diawali dengan start proses yang ditandai dengan segitiga seperti ini. Juga terdapat aktivitas yang ditandai dengan kotak, serta aliran proses yang ditandai dengan panah. Juga terdapat tanda panah putus-putus yang menunjukkan aktivitas yang terjadi di awal atau di akhir proses. Di dalam aktivitas dan juga aliran proses terdapat angka yang merupakan frekuensi absolut. Setelah itu, map proses akan diakhiri dengan tanda seperti ini yang merupakan end proses. Selanjutnya yaitu menyesuaikan tingkat detail pada map proses. Terdapat 2 kontrol pendasar untuk mengubah tingkat detail yang ditampilkan di map proses, yaitu activities dan pad. Activities yang menampilkan jumlah aktivitas pada map, jika 100% akan menampilkan seluruh aktivitas yang terjadi secara detail, seperti gambar di samping ini. Tapi jika diganti menjadi 0%, maka akan menampilkan aktivitas proses yang lebih singkat. Setelah itu, terdapat tab yang menentukan banyak jalur yang ditampilkan pada map. Jika 100% akan menampilkan semua koneksi antar aktivitas yang telah terjadi secara rinci dan detail seperti gambar di samping. Sebelumnya saya akan mengubah aktivitasnya menjadi 100%. Maka tampilan jika patch 100% akan seperti gambar. Namun jika patch berubah menjadi 0% dan aktivitas 0% akan menampilkan aliran proses yang lebih dominan saja. Setelah itu terdapat frekuensi. Di sini frekuensi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu absolute frekuensi, phase frekuensi, dan max repetition. Untuk absolute frekuensi sendiri, yaitu untuk absolute frekuensi akan menampilkan secara default frekuensi total secara keseluruhan, seperti gambar seperti ini. Selanjutnya, jika diganti menjadi case frekuensi, akan menjadi seperti ini. Yang membedakan yaitu case frekuensi akan melihat jumlah relatif untuk berapa banyak kasus yang melewati aktivitas dan sepanjang jalur. Sedangkan untuk max repetition akan berubah menjadi seperti ini pada map prosesnya. Yang membedakan yaitu max repetition akan menampilkan banyak pengulangan yang terjadi dalam proses dan kasus yang sama. Selanjutnya terdapat kolom search yang jika kita mencari kata kunci, misal saya akan menginputkan amen, maka secara otomatis akan menyorot ke aktivitas yang memiliki kata seperti yang saya cari. Setelah itu terdapat animasi. Di sini animasi akan menampilkan video penjelasan mengenai map proses. Di sini terdapat tombol play, sedangkan di sini akan menampilkan waktu berjalannya video, dan di sini kita dapat mengatur slow and fast dari map prosesnya. Jika dirasa sudah sesuai, bisa disimpan dengan mengklik tombol export, maka secara otomatis akan tersimpan di
file komputer. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai statistik view. Di sini saya Lucia Nurul Jovelia akan menjelaskan pada bagian ini yaitu statistik view. Di dalam statistik view terdapat 4 tab. Di sebelah kiri ini ada overview tab, activity tab, resource, dan role. Saya akan menjelaskan yang overview dulu. Di dalam overview itu tampilannya seperti ini. Di sebelah kanan atas itu ada menampilkan beberapa informasi, diantaranya yaitu event atau jumlah kegiatan, case atau jumlah kasus, aktivitas atau jumlah aktivitas yang berbeda, median case duration atau durasi kasus median, mean case duration atau rata-rata durasi kasus, start yaitu waktu mulainya, dan end adalah waktu selesainya. Lalu untuk di tengah-tengah ini menampilkan diagram, beberapa diagram, ada lebih dari satu. Saya akan menjelaskan satu-satu. Untuk yang pertama yaitu event over time, itu menampilkan grafik kegiatan dari waktu ke waktu dengan sumbu horizontalnya menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan, yaitu terlihat dari tanggal 1 bulan 1 sampai yang terakhir itu tanggal 14 bulan 10, dan sumbu vertikalnya itu menampilkan jumlah aktivitas yang dilakukan. Lalu yang kedua, activity case over time menampilkan jumlah grafik kasus aktif yang sedang berlangsung pada saat yang sama selama jangka waktu yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, case varian menampilkan, ini ada dua diagram Pareto maupun histogram. Untuk yang Pareto menampilkan jumlah kumulatif kasus yang dicakup oleh varian. Kalau yang histogram menampilkan jumlah kasus untuk setiap varian. Lalu yang keempat, event per case menampilkan berapa banyak peristiwa yang terjadi pada setiap kasus. Yang kelima yaitu case duration menampilkan waktu durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus. Selanjutnya case utilization menampilkan berapa banyak waktu yang dihabiskan dalam proses aktivitas relatif terhadap total durasi kasus. Selanjutnya mean activity duration menampilkan berapa banyak waktu yang dihabiskan rata-rata beraktivitas untuk setiap kasus. Dan yang terakhir, mean waiting time, yaitu menampilkan waktu rata-rata dihabiskan secara tidak aktif antara dua aktivitas. Lalu selanjutnya untuk pada bagian bawah ini terlihat ada tabel case dan tabel varian. Tabel itu menunjukkan statistik dari case dan statistik untuk varian. Untuk yang case itu menampilkan detail event, varian, waktu mulai dan waktu selesai beserta durasi dari masing-masing case. Contohnya, untuk yang pertama ini ada case ID 339, terdapat 8 event dengan varian 31, waktunya dimulai dari tanggal 16 bulan 2 dan berakhir tanggal 28 bulan 2 dengan waktu durasinya itu 11 hari 18 jam. Kalau yang statistik dari varian itu menampilkan jumlah case, jumlah event, durasi median, dan rata-rata durasinya. Contohnya untuk varian yang pertama ini ada 88 case, 18 event, durasi mediannya 12 hari 14 jam, dan durasi rata-ratanya itu 13 hari 16 jam. Pada tabel atau statistik ini, baik yang case maupun varian itu bisa dilakukan sorting atau pengurutan. Contohnya, dilihat ini case ID-nya itu tidak urut. Nah, untuk biar agar jadi urut itu diklik. Nah, sudah diklik maka nanti urut dari 1 sampai yang terakhir. Atau yang lainnya juga bisa, seperti variannya ini diklik jadi urut. Atau eventnya diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Itu juga untuk variannya juga bisa. Lalu pada tabel ini juga bisa diklik kanan untuk menampilkan beberapa fitur. Contohnya seperti ini. Untuk show case detail, jika diklik maka akan menampilkan detail dari case nomor 361 yang tadi. Atau juga bisa filter for case 361, maka ini akan menjalankan fitur filter.
Nah, jika sudah difilter maka hanya akan muncul case ID 361. Begitu juga untuk mapnya ini juga ikut terfilter hanya khusus untuk case 361. Begitu juga untuk tampilannya ini. Berikut penjelasan untuk yang overview. Selanjutnya ada tab activity. Tampilannya seperti ini, hampir sama seperti yang overview, namun datanya berbeda. Untuk yang sebelah kanan menampilkan jumlah aktivitas yang berbeda, menampilkan frekuensi minimalnya, median frekuensi, rata-rata frekuensi, maksimal frekuensi, dan standar deviasi dari frekuensi kegiatan. Lalu berikut di tengah-tengah ini menampilkan beberapa tabel atau diagram. Yang pertama, frekuensi menampilkan seberapa sering aktivitas terjadi pada kumpulan data. Ini ada diagram Pareto maupun histogramnya. Yang kedua, median duration menampilkan waktu median antara awal dan akhir setiap aktivitas. Juga terdapat diagram Pareto dan histogram. Yang ketiga, mean duration menampilkan waktu rata-rata dari awal sampai akhir setiap aktivitas. Duration range yaitu menampilkan rentang waktu antara waktu eksekusi minimum yang diamati dan waktu eksekusi maksimum yang diamati untuk setiap aktivitas. Dan yang terakhir, aggregate duration yaitu jumlah semua eksekusi untuk setiap aktivitas baik dalam bentuk diagram Pareto maupun histogram. Lalu selanjutnya di bagian bawah ini ada tabel lagi. Tabel tersebut menampilkan penjelasan atau keterangan data-data dari tiap aktivitas. Contohnya seperti ini. Untuk aktivitasnya contohnya ini, create purchase order menampilkan jumlah frekuensinya itu 413, frekuensi relatifnya 4,53%, dengan durasi medianya itu 10 menit, rata-rata durasinya 9 menit 33 detik, range durasinya hanya 7 menit. Lalu untuk yang ini, first in case yaitu menampilkan aktivitas yang berjalan di awal, dan last in case akan menampilkan aktivitas yang berjalan di akhir waktu. Pada tabel ini juga bisa dilakukan sorting, contohnya seperti ini. Maka akan menampilkan urutan frekuensi dari terkecil terbesar ataupun sebaliknya. Dan juga untuk yang lainnya juga berlaku. Selanjutnya yaitu resource atau sumber daya. Berikut tampilan dari resource. Nah, untuk penjelasan pada resource atau tampilannya ini tuh hampir sama persis dengan yang activity sebelumnya. Nah, yang membedakan itu hanya kalau yang di sini itu data resource, sedangkan kalau tadi itu data activity atau data aktivitas. Kalau yang resource itu data sumber dayanya. Jadi yang di sebelah kanan itu keterangannya tuh menampilkan jumlah resource dan lainnya itu sama. Frekuensi minimal, frekuensi median, frekuensi rata-rata, frekuensi maksimal, dan standar deviasi dari frekuensi. Untuk yang diagram ini juga sama persis, hanya berbeda datanya yaitu data resource. Untuk yang bawah ini juga sama begitu, hampir sama seperti tabel aktivitas di sini. Yang membedakan hanya ini menampilkan data resource. Contohnya salah satu resource ada yang bernama Elvira Lores, frekuensinya 174 dengan relatif frekuensinya 1,91%, durasi medianya 9 menit, durasi rata-ratanya 13 menit 21 detik, durasi range-nya 56 menit. Kalau first in case ini menampilkan resource yang bekerja di awal waktu, dan last in case menampilkan resource yang bekerja di akhir waktu. Ini juga bisa diurutkan. Kalau yang resource ini diurutkan dari huruf A ke huruf Z, huruf T. Frekuensinya juga bisa diurutkan dari terbesar ke terkecil maupun sebaliknya, dan lainnya.
Lalu tab terakhir yaitu tab roll. Tampilannya seperti ini. Sebelah kanan itu hampir sama seperti tadi, tapi ini akan menampilkan data values atau data nilai dan minimal frekuensinya, rata-rata frekuensinya, maksimal frekuensinya, dan juga standar deviasi dari frekuensinya. Untuk di tengah-tengah ini terdapat diagram Pareto maupun diagram histogram menampilkan berapa frekuensi pada tiap nilai atau pada tiap value yang ada. Lalu yang bawah ini menampilkan tabel masing-masing value. Contohnya salah satu value yaitu purchasing agent, frekuensinya 3198 dengan frekuensi relatifnya 35,7%. Ini juga bisa disorting dari frekuensi terbesar ke terkecil maupun sebaliknya. Ini juga ada first in case atau value yang bekerja di awal, last in case yaitu value yang bekerja di akhir waktu. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Haya. Baik, saya Haya Akila Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cash view. Di sini ada complete long, terdiri dari semua cash yang ada di raw data after import. Kemudian di raw data after import ini terdiri dari 98 varian dan cash 608 cash. Untuk varian yang ke-10 terdiri dari 14 cash. Di sini di cash 748 terdiri dari 21 event yang dimulai dari tanggal 19 bulan 14 tahun 2011 jam 15:49 dengan durasi 85 hari dan 20 jam dan aktif time-nya sebanyak 2,15%. Untuk di sini terdapat gambar statistik di cash 748. Kemudian untuk yang di sini terdapat tabel yang terdiri dari activity, resource, date, time, duration, dan role. Di sini dapat dilihat bahwa aktivitinya sebanyak 21 activity yang dimulai dari create purchase request hingga pay invoice. Kemudian untuk yang mapnya di sini seperti tabel tadi, hanya saja beda tampilan. Yang tadi berbentuk tabel, untuk yang ini berbentuk map. Di sini juga dijelaskan sesuai dengan kapan dimulai dan waktu yang dibutuhkan dari create purchase request hingga pay invoice. Untuk varian yang lainnya juga hampir sama, hanya memiliki case yang berbeda-beda dan event yang berbeda-beda. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.